Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih ada di dunia ini, semoga Allah anugerahkan kehidupan yang barokah. Semoga anak cucu yang kita miliki menjadi keturunan yang solehin dan solehat. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus soleh, Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتهم يا رب. ولن يضيق الرسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ragima an purajulin ay lahaqahu dalla wa haqqarahu dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa ragima an purajulin indahu abawahu ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababil jannata wa ragima an purajulin dakhala alaihi ramadana wa tamma ramadana qabla ayaghfira lahu wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat beribadah. Semoga seluruh kegiatan kita, kerjaan kita hari ini yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan,
mudah-mudahan senantiasa dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan, ada dosa yang kita lakukan yang itu tidak sengaja, mudah-mudahan Allah ampunkan dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, malam Jumat kemarin kita baru melaksanakan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Itu 2 malam dijadikan satu rangkaian, yaitu malam Jumat dan juga malam nisfu Sya'ban. Di dalam agama yang kita yakini ada 5 malam yang apabila kita beribadah, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Yang pertama yang sifatnya mingguan. Apa itu yang malam yang mulia yang sifat mingguan? Malam Jumat. Malam Jumat itu dari mulai ba'da maghrib sampai sebelum datang waktu subuh. Yang penting kita mau ibadah, mau baca Quran monggo, mau baca selawat silakan, mau baca istighfar silakan, mau berbuat baik misalnya santunan atau apa silakan. Yang penting dari ba'da maghrib sampai sebelum datang subuh diisi dengan ibadah. Itu malam Jumat. Yang kedua malam 1 Rajab. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima malam hari raya Idul Adha. Itu bagi kita yang mengikuti tradisi ajaran para wali songo. Tapi ada saudara-saudara kita yang tidak mengikuti ajaran wali songo. Mereka hanya mengikuti hadis-hadis sahih yang tertera di dalam hadis. Mereka meyakini malam yang mulia itu cuma 3, nggak apa-apa, nggak salah. Kalau kita yang 5, monggo silakan, nggak apa-apa juga, karena itu perkara baik. Saudara kita sebelah sana meyakini malam yang mulia itu cuma 3. Malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Cuma 3. Silakan, nggak apa-apa. Nah kita yang mengikuti tradisi orang-orang tua kita, tradisi wali songo yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di mana tempat ramai yang namanya menghidupkan malam pertengahan bulan nisfu Sya'ban yang disebut dengan nama nisfu Sya'ban. Sunnahnya malam itu diisi dengan ibadah. Waktunya kapan? Dari mulai ba'da maghrib sampai datang sebelum waktu subuh. Mau ba'da maghrib silakan, ba'da isya silakan, tengah malam jam 12 silakan, jam 3 juga silakan. Jadi intinya di malam itu diisi dengan ibadah. Mau baca sholawat, bangga. Mau baca istighfar, silakan. Mau baca Quran, silakan. Amalia apa saja yang baik-baik yang diisi di malam itu. Nah, ulama kita, orang-orang tua kita membuat tradisi. Paling gampang ngumpulin orang itu ba'da maghrib apa tengah malam? Paling gampang maghrib sampai isya. Itu paling gampang. Makanya dibuatlah tradisi malam nisfu Sya'ban itu dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya. Kalau yang ngadain setelah isya, ngadain jam 12 malam, nggak salah. Nah kita mentradisikan malam itu dengan baca Yasin 3 kali. Ya, baca Quran lain boleh nggak? Mau Al-Baqarah, mau Ar-Rahman, mau Ad-Duhan, mau Al-Waqiah, boleh, silakan. Nggak ada yang salah. Yasin boleh, Ad-Duhan boleh, Al-Waqiah juga boleh. Yang penting isinya ibadah. Kenapa orang-orang tua kita, ulama kita dulu itu membuat tradisinya baca Yasin? Karena Yasin itu Yasin 5 quri'alahu. Yasin itu tergantung apa yang kita niatkan. Yasin itu diniatkan sebagai doa, silakan. Ketika ada orang sakit baca Yasin buat doa, silakan. Ketika kita
ingin keperluan dunia dengan wasilah baca Yasin, setelah itu berdoa, silakan. Makanya ditradisikan, ya tradisi. Kalau dicari ayatnya, hadisnya yang memerintahkan kita malam-malam itu baca Yasin, ya nggak ada. Perintahnya disuruh ibadah, disuruh menghidupkan dengan ibadah. Kalau dicari hadis tentang baca Yasin malam nisfu Sa'ban, baca Quran surat Yasin malam Jumat, nggak ada itu, nggak ada hadis yang berkenaan dengan itu. Tapi karena itu kebaikan, maka ditradisikan, ditradisikan. Jamaah sekalian, ada hadis kauli, ada hadis takriri. Ada hadis kauli, ada hadis takriri. Kalau hadis kauli itu yang tertera di dalam kitab hadis. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu namanya hadis kauli. Hadis ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis takriri, hadis ketetapan Nabi. Mana hadis takriri itu? Nabi nggak mengerjakan, tapi Nabi menyetujui perbuatan para sahabat. Nabi itu melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan. Nabi itu melakukannya 8 rakaat ditambah witir 3. Itu Nabi. Nah, selesai pulang Nabi Muhammad SAW menambah lagi ibadah qiyamul lail yang jumlahnya tidak terhingga. Nah, satu ketika yang namanya Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Ibnu Khattab melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah witir 3 jadi 23. Nah, Nabi ketika melihat itu, Nabi nggak negur, Nabi malah setuju, ya, malah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab. Itu namanya hadis takriri, hadis ketetapan Nabi. Kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi menyetujui, itu namanya hadis takriri, hadis ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dilakukan. Jadi kalau ada saudara kita yang sholat tarawihnya 11, monggo silakan. Saudara kita yang sholat tarawihnya 23, silakan. Ya, dua-duanya betul, dua-duanya nggak salah. Yang salah kalau malam Ramadan nggak sholat tarawih. Ya, yang harus diurusi orang yang Ramadan nggak puasa, orang yang Ramadan nggak melaksanakan taraweh. Nggak usah dibahas dia tarawehnya 23, dia tarawehnya 11, nggak usah dibahas. Ya, jamaah sekalian, ketika kita ibadah sunnah, baik itu sholat taraweh, itu usahakan segala perbuatan kita ketika kita sholat itu harus tumakninah. Tumakninah itu tenang. Berapa sih ukuran tumakninah itu? Yaitu baca tasbih 3 kali. Kayak kita ruku. Ini seorang imam nih, yang jadi imam. Yang jadi imam itu tumanina. Ketika ruku baca tasbihnya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal ham. Ada yang kayak gitu. Ada juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dua-duanya betul, ya. Itu yang baca harus lengkap, yang harus tumanina adalah seorang imam. Kalau si makmum baca cuma 2 kali, cuma sekali, nggak salah. Karena yang itu adalah mengikuti imam. Yang terpenting adalah imam yang bacanya 3 kali. Ketika taraweh, kita itu baca Al-Fatihah, ada yang di waqaf, ada yang di wasol. Ya, kalau yang di waqaf silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu-satu. Itu namanya diwakaf. Ada yang diwasol. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan ya. Yang terpenting jangan wakaf wasol. Ada orang baca Al-Fatihah diwakaf tapi diwasol. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enggak berhenti enggak tapi nyambung. Itu yang salah. Yang betul kalau mau diwasol alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Yang terbaik bagaimana? Yang wakaf. Tapi kita umumnya yang baca Al-Fatihah itu kalau taraweh diwasol disambung. Ya. Di sini jamaah kita senangnya ketika taraweh bacaan Al-Fatihahnya diwakaf apa diwasol? Ibu, imamnya yang senang bacaan Al-Fatihahnya diwakaf apa diwasol? Diwakaf, iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Berhenti dulu Bu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti lagi. Berhenti lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Satu, iya. Kalau tarawehnya 11. Tapi kalau tarawehnya 23, itu di khusus orang-orang yang di masyarakat biasa, itu biasanya memang diwasol semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, diwakaf tapi tetap pakai tajwid, jangan berantakan ya. Enggak apa-apa karena perkara sunnah. Yang terpenting ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud itu tumaninah. Ukuran tumaninah itu adalah bacaan tasbih tiga kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, Allahu akbar. Silakan ya, yang penting tiga kali. Kalau kita sholat sendirian nih, nggak ngimamin, nggak bersama-sama, mau baca tasbih 7 silakan, mau baca tasbih 10 silakan, nggak apa-apa. Tapi ukuran ketika kita jamaah jadi imam itu lihat siapa makmum kita di belakang. Jangan biasa di rumah baca tasbih 7, ketika jadi imam baca tasbihnya 7. Akhirnya si makmum di belakang ngomong apa? Ya lama dah kalau dia mah yang imam. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi umumnya kita biasanya apa nih? Kita kalau di rumah sholatnya lebih cepat di masjid apa cepetan di rumah, Bu? Di rumah. Berarti cakepan mana sholatnya? Bagusan di masjid apa bagusan di rumah? Di masjid. Bagus di masjid. Kalau di masjid Ibu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itu dapat pahala banyak. Yang pertama, Ibu, Bapak ketika ke masjid itu dapat pahala jalannya dari rumah menuju masjid. Yang kedua, dapat pahala silaturahim, ketemu sama saudara kita. Yang ketiga, dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi. Jadi dapat pahalanya banyak kalau sholat di masjid. Kalau sholat di rumah, ya cuma dapat pahala sholat, nggak dapat pahala silaturahmi, nggak dapat pahala melangkah ke masjid, nggak dapat pahala menghidupkan, memakmurkan masjid, nggak dapat itu. Maka oleh karenanya kita itu melakukan sholat lebih baik ke masjid, ke musola. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Kita jamaah sekalian nih, banyak orang bertanya, ada pertanyaan, mau malam mau tahajud. Malam mau tahajud. Salat tarawih itu di kita di sini itu dengan witir adalah 11 rakaat. Nah, ketika kita
sholat itu bagaimana caranya? Kita udah witir nih, kita udah witir di masjid, kita udah witir di masjid, lalu malam kita mau qiyamul lail, ya boleh qiyamul lail. Kenapa? Karena itu ibadah keistimewaan di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari lain kita udah witir, besok pas di luar itu ya kita nggak witir lagi, ya langsung tahajud. Atau witirnya kalau di hari-hari lain kita itu sholat isya nih, bangun malam tahajud baru witir, ya. Tapi kalau di Ramadan karena ibadah itu sangat mulia, boleh kita ketika sholat berjamaah tarawih itu kita witir berjamaah. Tapi nanti ketika kita bangun, kita kan sahur biasanya 3:30 tuh, kita bangun jam 3, kita sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat, tutup sama witir 3 lagi, baru kita sahur. Ya kalau itu ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan kita mau tahajud, ntar malam saya mau tahajud bangun jam 3, saya bangun 3:30 mau tahajud, sholat isyanya, selesai sholat isya jangan witir, langsung sholat lain qobliyah, sholat ba'diyah isya, ya selesai itu kita pulang, udah istirahat tidur, ya nanti kita bangun, kita sholat, bisa sholat taubat, bisa sholat tahajud, nanti ditutup dengan witir kayak gitu. Tapi kalau Ramadan witir waktu tarawih silakan, nanti selesai tahajud kita witir lagi silakan. Karena memang ibadah Ramadan itu namanya qiyamul Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan bermacam-macam aktivitas ibadah. Jadi berkenaan dengan tarawih itu, yaitu yang Nabi ajarkan, yang Nabi pernah lakukan selawat tarawih itu adalah 11 rakaat, 2 dan witir 3. 3 itu ada yang 2-1, ada yang langsung 3. Nggak apa-apa, dua-dua betul. Nah, ada yang melakukan tarawih itu 23. Itu namanya hadisnya hadis takriri, ngikut kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ibnu Khattab. Ya, kenapa seperti itu? Nabi membiarkan ketika Sayyidina Umar melakukan ibadah. Jadi nggak salah, dua-duanya betul. Tinggal kita mau lakukan yang mana. Kalau kita bermasyarakat, jamaah sekalian, kita bermasyarakat dimanapun kita berpijak, harus mengikuti budaya tempat. Selagi budaya tempat itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Selagi, saya sampaikan, selagi tradisi masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat agama, monggo silakan ikuti. Tetapi kalau tradisi itu bertentangan dengan syariat agama, jangan diikuti itu, ya. Selagi tidak bertentangan dengan agama, silakan diikuti tradisi yang baik. Contoh, sunnahnya ketika orang hamil itu mendoakannya, yaitu ketika cabang bayi usia di kandungan ibunya usia berapa? 4 bulan nih sunnahnya, 4 bulan. 4 bulan itu pada saat itu si cabang bayi dalam kandungan ibu ditiupkan ruhnya oleh Allah, ditentukan jodohnya oleh Allah, ditentukan kapan dia akan pulang ke rahmatullah pada usia 4 bulan. Itu sunnahnya. Tapi tradisi kita di Indonesia itu masih banyak nuju bulan. Di Pondok Cabe 4 bulan apa 7 bulan? Hah? Ya ada yang 4, ada yang 7. Yang paling benar yang mana? Yang paling benar yang 4. Yang 7 betul nggak? Masih betul. Kenapa saya katakan betul? Karena itu mensyukuri udah si bayi itu, cabang bayi yang sudah berada di dalam kandungan ibunya, sudah ditiupkan ruhnya, sudah ditentukan
rezekinya, nasibnya, ditentukan siapa jodohnya, ditentukan oleh Allah nanti bagaimana dia pulang ke rahmatullah, itu bersyukur kepada Allah, yaitu cabang bayi ketika nuju bulan. Iya, nuju bulan. Kenapa sih sebat 7? Ya, sebat 7 kok nuju bulan? Ya, Allah ciptakan segala sesuatu itu sebat 7. Hari ada tuh 7. Ya, kita pasti meninggal di salah satu 7 hari itu. Kalau nggak Minggu ya Senin. Kalau nggak Minggu ya Senin. Kalau nggak Senin ya Selasa. Pasti kita meninggal di hari itu. Yang kedua, Allah ciptakan 7 lapis langit. Allah ciptakan 7 pintu surga. Allah ciptakan 7 pintu neraka. Serba 7. Maka bersyukur ketika usia 7 bulan itu kita disunahkan untuk bersyukur. Ya, itu budaya, silakan lakukan. Yang harus dibuang, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, ini tradisi Betawi sekarang sudah hilang. Ketika di luar sedang doa, di dalam itu si ibu hamil biasanya diurut ya, atau dimandikan kembang. Nah, biasanya tradisi ini ketika baca surah Yusuf, biasanya kalau ingin supaya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf, itu laki-laki dibacakan surat Yusuf. Supaya anaknya cantik seperti Maryam, dibacakan surat Maryam. Itu hanya tradisi, ya. Hanya tradisi. Yang penting pada saat itu kita dianjurkan untuk berdoa. Di situ dikasih kembang, ya, kasih kembang. Nah, dikasih kembang, nanti air yang didoakan itu nanti dimandikan oleh si ibu yang hamil 7 bulan atau ibu yang hamil 4 bulan. Itu nggak apa-apa, baik. Itu tradisi baik. Yang harus dibuang, memandikannya itu, ini harus dibuang nih. Mudah-mudahan di Jawa biasanya kayak gitu. Di Jawa sini. Di Jawa Timur dulu ada kayak gitu. Itu ketika 4 bulan si wanita yang hamil itu dikeluarkan pakai ini. Pakai apa, Bu? Pakai kekemben itu di luar disiram dengan air kembang yang tadi dibacakan doa. Ini tradisi, ini nggak baik, dibuang itu. Jangan dimandikan di tempat umum. Kalau mau dimandikan oleh ibunya, oleh suaminya, oleh neneknya, di kamar mandi. Karena kamar mandi itu yang tahu cuman suaminya, ibunya, mertuanya. Supaya apa? Supaya auratnya wanita itu tertutup. Yang tadi ibadah, baca Quran bagus, baca sholawat bagus, baca istighfar bagus, dicampur dengan tradisi yang nggak baik, si ibu yang hamil itu dikeluarkan dalam pakai kekemben, dimandikan dengan kembang. Itu yang harus dibuang. Kalau memandikan dengan air kembang, silakan. Cuma di dalam kamar mandi. Jadi tradisi yang kurang baik harus ditinggalkan, diganti dengan tradisi baik. Ini budaya, ya, budaya. Budaya ada yang baik, ada yang nggak baik. Selagi budaya itu tidak bertentangan dengan agama, boleh kita lakukan, ya. Karena tiap negara itu budayanya beda-beda, ya. Kayak ini, mohon maaf jamaah sekalian, kita itu di Indonesia, Pulau Jawa aja budayanya beda-beda. Kalau orang Jakarta itu kan Rojab, Sya'ban, Ramadan. Kalau orang Betawi nyebut Rojab itu namanya Rejeb. Sya'ban itu namanya Roah. Ramadan itu namanya puasa. Kalau Jawa apa namanya? Sama. Rojab apa Jawa? Rejeb. Terus Sya'ban Roah juga. Terus puasa Ramadan puasa juga sama berarti ya. Sama-sama Pulau Jawa. Nah, kalau di Jakarta atau Jabodetabek itu di bulan Sya'ban seperti ini ada tradisi namanya roahan. Ya. Kalau di Jawa ada yang namanya tradisi munggahan.
Itu sama maknanya. Rowahan itu kalau di budaya Betawi itu kumpul saudara, kumpul kakek, nenek, cucu, anak kumpul di situ, doa sama-sama, itu namanya rowahan. Bersilaturahmi, bertemu, saling memaafkan karena mau puasa. Nah, memaafkan kepada yang tua yang sudah pulang ke rahmatullah dengan rangkaian doa. Itu namanya rowahan Betawi budayanya. Kalau Jawa namanya budayanya munggah. Ya munggah. Munggah juga. Munggah. Apa itu artinya munggah? Munggah itu bahasa Jawa artinya naik ya. Oh iya, naik munggah. Munggah naik Nah, naik ke atas. Artinya munggah. Munggah itu artinya naik. Kenapa? Itu bulan Sya'ban dinamakan munggah karena kita kan Rajab itu sunnahnya, di Rajab itu amalan sunnahnya kita memperbanyak baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Setelah kita diampuni dosa oleh Allah, tujuannya apa? Supaya ibadah kita naik. Ya, ibadah kita semangat karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Maka namanya tradisi di bulan Sya'ban itu namanya munggahan orang Jawa supaya ibadah kita semangat, supaya ibadah kita naik. Di Jawa Tengah itu ada tradisi munggahan. Biasanya acara malam itu munggahan, acaranya itu biasanya doa sama-sama, nanti ada makanan yang namanya apem. Ya Bu ya? Apem itu yang buat tradisi adalah Mbah Yai Soleh Darat. Di mana Mbah Yai Soleh Darat itu? Semarang. Ya, Mbah Yai Soleh Darat itu gurunya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mbah Yai Soleh Darat itu gurunya Kiai Haji Muhammad Asyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu membuat tradisi di bulan Sya'ban ketika orang kumpul-kumpul sebelum puasa itu baca doa. Nanti keluarin makanannya namanya apem. Apem itu bahasa Arab. Apem itu bahasa Arab dari kata afun. Afun itu artinya saling memaafkan, saling maafin. Itu namanya apem. Tapi orang Jawa nyebut afun susah. Jadinya apem. Iya. Asal bahasa Arabnya adalah afun, saling memaafkan atau maafin. Makanya dibuatlah makanan yang namanya apem, artinya makanan yang saling memaafkan. Makanan itu keluar ada ketika sudah diadakan yang namanya saling doa, saling memaafkan. Ini budaya. Ini budaya ini berasal dari ajaran Islam. Cuma sama ulama kita dijadikan tradisi Jawa. Tradisi Jawa, iya. Kalau di Jawa tuh ada di Jogja itu sakaten. Sakaten ya. Sakaten ya. Itu juga budaya. Itu budaya. Asalnya adalah kalimat syahadatain. Kalimat syahadatain ya. Karena dulu orang Jawa itu senang yang namanya nonton wayang. Sebelum nonton wayang oleh Wali Songo, sebelum nonton wayang Wali Songo itu orang itu harus apa dulu? Harus bebersih dulu, cuci tangan, cuci muka. Sebelum dia ibadah, diajarkan dulu budaya. Sebelum dia cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Sebelum dia cuci kaki, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namanya orang Jawa susah kalimat syahadatain, akhirnya jadinya sekaten. Sekaten itu kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat syahadatain. Itu kalimat ketika seseorang itu masuk Islam. Kita sholat. Di akhir sholat kita, apakah itu sholat wajib,
apakah itu sholat sunnah, kita pasti membaca kalimat syahadatain. Ya, kalimat syahadatain itu supaya apa? Supaya kita ditetapkan iman Islam. Tiap hari kita paling sedikit berapa? Sholat 5 waktu. Ya, itu minimal banget 11 ya. Iya, 11 iya. Zuhur 2 kali ngucap itu, asar 2 kali, maghrib 2 kali, terus isya 2 kali, subuh sekali. Itu yang wajib saja sehari semalam kita mengucapkan kalimat sakaten, kalimat syahadatain itu 2 kali. Tujuannya apa? Supaya iman Islam kita diterima oleh Allah. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnah. Jadi tradisi Indonesia, budaya Indonesia yang ada di Indonesia itu adalah syariat agama yang dibudayakan. Kalau kita ikut yang baik-baik budaya Indonesia, insya Allah selamat akidah kita. Yang terpenting ketika ada budaya yang nggak baik, ditinggalkan, itu dirubah kepada yang baik-baik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Tinggal beberapa hari lagi, paling sekitar 12 atau 13 hari lagi ya kita puasa ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah tetapkan iman Islam kita, sehingga kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kaji kita pada malam hari ini ada manfaat, ada barokahnya, dan dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan dengan segala kehilapan kita, dengan segala kekurangan kita, ibadah kita yang segini adanya, yang segini yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah dengan Rahman Rahimnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim, wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftalana abwabal khair waj'alna min akhlil khair wa wafiqna ilal khair wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Maafin atas segala kekurangan dan kehilapan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.